Halo teman-teman Vsmart UNY, perkenalkan saya Anissa Kaura dan kali ini saya sudah bersama dengan Dita Widya Desiningrum, salah satu mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Sejarah FIS UNY, dan kita akan sharing session bersama dengan Mbak Dita mengenai tentang semua hal yang teman-teman akan ketahui tentang Prodi Magister Pendidikan Sejarah FIS UNY. Oke, mungkin untuk pertama-tama silahkan Mbak Dita untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Anissa Kaura. Perkenalkan teman-teman, saya Dita Widya Desiningrum. Saya adalah mahasiswi Magister Pendidikan Sejarah UNY angkatan 2020. Oke, Mbak Dita. Nah, Mbak Dita ini kan merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi Magister Pendidikan Sejarah FIS UNY nih. Dan angkatan 2020 ya Mbak ya, berarti sudah sekitar 1 tahun. Jalan 1 tahun. Nah, kira-kira nih Mbak sudah 1 tahun gitu kuliah di Prodi Pendidikan Sejarah FIS UNY Magister ya. Apa sih Mbak pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh Mbak Dita yang mungkin bisa untuk teman-teman ketahui? Oke, mungkin dari pengalaman masuk dulu ya Mbak Anissa. Kalau dari pengalaman saya ketika memasuki Magister Pendidikan Sejarah UNY, itu saya menggunakan jalur masuk itu melalui jalur CBT gitu. Jadi pada waktu itu saya menggunakan seleksi mandiri lebih tepatnya. Kalau di UNY itu kan biasanya kalau untuk S2 itu ada beberapa jalur. Itu ada dari seleksi mandiri, kemudian ada juga dari portofolio, kemudian juga ada melalui jalur kerjasama. Nah, kebetulan saya itu menggunakan seleksi mandiri dan menggunakan jalur CBT. Kemudian pengalaman yang lain juga untuk seleksinya itu biasanya itu seleksinya menggunakan tes potensi akademik dan juga tes protokol. Seperti itu sih Mbak Anissa kalau untuk pengalaman masuk ke UNY-nya. Oke, nah nih Mbak, kalau di Jogja itu kan banyak banget ya untuk kampus, kemudian juga banyak banget universitas-universitas terbaik yang ada di Yogyakarta. Kenapa sih Mbak kok memilih UNY sebagai kampus yang Mbak masuki gitu untuk Mbak daftar, terutama di Prodi Magister Pendidikan Sejarah FIS UNY? Oke, kenapa kok memilih UNY? Yang pertama nih, karena UNY itu kan sudah akreditasi A tentunya, itu menjadi salah satu pertimbangan saya juga. Nah, kedua, kenapa saya melanjutkan ke S2 Magister Pendidikan Sejarah itu juga karena akreditasinya juga sudah A, dan itu nantinya ketika kita dalam dunia kerja itu juga menjadi salah satu pertimbangan kayak gitu. Dan yang alasan yang lainnya karena sudah linear dari ketika S1. Jadi dari S1 itu kan saya pendidikan sejarah. S1 pendidikan sejarah UNY juga kebetulan, dan akhirnya saya melanjutkan kembali di S2 pendidikan sejarah. Oke, kalau gitu teman-teman pastinya tertarik dong ya mau untuk kuliah di UNY, apalagi terutama di jurusan Pendidikan Sejarah Magister di Universitas Negeri Yogyakarta tentunya. Nah, mungkin ini yang menjadi pertanyaan mendasar nih Mbak, teman-teman yang penasaran nih teman-teman dari S1, kira-kira apa sih perbedaannya antara kuliah S2 dengan S1? Terus apa sih keseruannya Mbak? Kok kayaknya tuh excited banget untuk kuliah di S2 ini? Ya, seru banget sih emang kalau di S2 ini, sangat-sangat seru kalau bisa saya bilang, dan ini adalah menjadi challenge yang baru buat saya, buat pribadi saya sendiri, karena memang di S1 ketika waktu kuliah di S1 dengan kuliah di S2 ini sangat berbeda. Ya mungkin ada beberapa persamaan seperti tugas kayak gitu, tapi tentunya di S2 ini tahapannya lebih tinggi lagi kayak gitu. Yang pertama, ada teman-temannya dari berbagai daerah, dari berbagai kampus yang lain, itu menjadi salah satu pengalaman yang sangat luar biasa. Kita bisa sharing dengan teman-teman yang dari berbagai daerah dan berbagai kampus, mereka gimana sih dulu waktu S1-nya di sana. Nah, kita bisa sharing nih dengan teman-teman kita. Kemudian juga alasan yang keseruan yang lain itu dari tugas-tugasnya, kemudian juga adanya webinar, visiting profesor kayak gitu. Nah, kebetulan saya sendiri itu pengalamannya ketika kan ini sudah dapat 2 semester ya. Nah, di waktu semester pertama itu kebetulan ada visiting profesor dari India. Nah, itu juga menjadi salah satu pengalaman yang sangat luar biasa yang saya belum dapatkan di S1 gitu. Nah, jadi ini menjadi membuka wawasan kita lebih jauh lagi sih. Nah, kemarin ketika di S2 itu kebetulan ada visiting profesor itu dari Australia. Wow. Nah, ini ya menambah wawasan kita lagi. Gimana sih kita bisa mempelajari loh kultur budaya di sana seperti apa sih kayak gitu.
Ya seperti itu Mbak Anissa. Wah, menarik sekali ya teman-teman ya. Tadi ada kalau tidak salah Prof Kunal Mehta ya, Iya, Mbak Dita ya. iya, Ada baik banget teman-teman mengenai visiting Prof, kemudian juga ada webinar-webinar, kemudian juga kita punya banyak profesor ya dan juga doktor yang tentunya luar biasa sekali ketika memberikan ilmu, ketika sharing-sharing dengan mahasiswa seperti itu. Dan jangan teman-teman pikir bahwa kuliah itu hanya duduk kemudian menulis seperti itu ya teman-teman. Tapi kita juga sharing session nih, kita juga memberikan opini-opini kita, presentasi juga seperti itu. Dan itu mungkin yang bikin keseruannya semakin bertambah ya Mbak Dita ya? Iya, betul Mbak. Karena ketika kita perkuliahan, itu kan kita ada diskusi. Nah, diskusinya itu ya tidak hanya melulu tentang materi apa yang kita diskusikan, tapi kita bisa berpikir lebih jauh lagi. Kita bisa melihat isu-isu terbaru yang ada di masyarakat, itu bisa kita diskusikan dalam forum kayak gitu, dan kita bisa lebih terbuka juga kayak gitu. Luar biasa sekali. Nah, kalau terkait untuk teman-teman nih yang kiranya tuh pengen banget nih untuk kuliah S2, apa sih Mbak tips-tipsnya supaya bisa oke, aku punya greget nih untuk masuk di S2? Ya, tipsnya itu kalau dari saya pribadi, yang pertama itu adalah niat ya. Karena kita harus niat dulu masuk ke S2. Kalau kita nggak niat, kita nggak bisa menjalani yang tahap-tahap berikutnya. Betul, sepakat. Ya. Jadi kita harus niat lebih dahulu. Saya setelah lulus dari S1, saya ingin melanjutkan ke S2 lah gitu. Saya pengen ambil ke S2 UNY nih, apa ya yang harus saya persiapkan? Usaha apa yang harus saya siapkan ke depannya nanti. Nah, kalau dari saya tentunya harus belajar kayak gitu, karena masuk UNY melalui jalur apapun itu harus tetap kita harus belajar gitu. Karena tanpa dengan belajar kita nggak akan tahu dan kita nggak akan bisa mengerjakan untuk seleksi masuknya. Kalau saya kemarin itu kan ada tes potensi akademik. Nah, di tes potensi akademik itu kan ada beberapa soal yang harus kita pelajari juga. Begitu juga dengan tes TOEFL. Kita juga harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita, dan kita bisa mengikuti kursus-kursus nih mungkin untuk meningkatkan skill bahasa Inggris kita juga. Seperti itu sih Mbak Anissa kalau tips dari saya. Jangan lupa berdoa juga. Iya, berdoa adalah kunci dari semuanya teman-teman ya. Ya, sepakat sekali. Nah Mbak Dita, tadi kan kita sudah sharing tentang bagaimana UNY, kemudian juga tentang FIS sendiri. Nah kali ini Nisa pengen banget tahu nih Mbak Dita terkait dengan gimana sih tugas-tugas selama kuliah, kemudian juga gimana sih diskusi dengan teman-teman. Kalau kita tahu ya di S2 itu tidak hanya teman-teman sebaya gitu, tapi juga ada dari berbagai kalangan senior dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak? Ya, mungkin dari tugas-tugasnya. Kalau tugas-tugasnya itu kalau sama S1 itu ya mungkin hampir sama. Ya membuat makalah seperti itu ya. Tetapi kalau di S2 ini tentunya tingkatannya lebih baik lagi. Harus kita biasanya itu kalau di S2 itu ya membuat artikel, kemudian biasanya dosen itu memberikan tugas itu tidak hanya membuat artikel dari apa yang sudah ditentukan di RPS, tapi kita juga bisa mengembangkan apa yang ingin kita eksplor lebih jauh lagi. Salah satu contohnya nih membuat video pembelajaran. Nah, kita kemarin baru ada tugas tentang membuat video pembelajaran gitu. Kita dibebaskan untuk membuat model pembelajaran yang menyenangkan. Nah, apa nih model pembelajaran yang menyenangkan? Kan ya selama ini kita tahu model pembelajaran itu sangat banyak, tapi kita dituntut untuk coba deh kembangkan model pembelajaran yang lain yang sekiranya itu bisa menjadi model pembelajaran yang baru dan bisa menarik lagi, tentunya di sejarah juga gitu ya, di pembelajaran sejarah seperti itu. Dan ada juga kalau di S2 ini ada telaah buku bahasa Inggris. Nah, biasanya dosen itu memberikan kita sumber buku bahasa Inggris. Nah, kemudian kita telaah buku itu apa sih isinya, dan kita bisa menggunakan referensi yang lain juga, seperti itu sih. Oke, nah kalau kita ketahui nih ya Mbak ya, kalau di Jogja itu kan banyak banget perpustakaan dan sebagainya, dan banyak sekali image kalau sejarah itu hanya menghafal nih Mbak Dita nih. Nah ini mungkin menjadi salah satu insight baru bagi teman-teman yang ingin masuk ke Prodi Magister Pendidikan Sejarah FIS UNY. Kira-kira apakah di jurusan sejarah, ketika kita kuliah sejarah, apakah semua itu hanya hafalan Mbak Dita? Mungkin itu bisa diklarifikasi dengan teman-teman ya. Enggak ya teman-teman, kita di sejarah itu enggak hafalan aja, hafalan tahun, hafalan peristiwa, itu enggak, hafalan nama-nama tokoh itu enggak. Kita malah di sini itu bisa membuka isu-isu yang lebih jauh lagi. Isu-isu tentang sejarah itu kan tidak hanya ya sejarah masa lalu, tapi
di masa sekarang ini kita juga harus bahas, karena sejarah itu terkait dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan gitu. Jadi kita tidak hanya membahas tentang tanggal berapa proklamasi, tanggal berapa Hari Sumpah Pemuda, itu sudah sangat kuno, yaitu kita bisa tahu sendirilah, kita bisa berpikir lebih kritis lagi daripada itu kalau kuliah di S2 Pendidikan Sejarah. Oke, mungkin ini yang terakhir tapi bukan yang paling akhir ya teman-teman ya. Mungkin ini apa sih Mbak keuntungan yang Mbak Dita dapatkan nih ketika selama kuliah di Magister Pendidikan Sejarah FISU UNY, dan mungkin ini menjadi salah satu pembeda dari universitas-universitas lainnya seperti itu. Ya, mungkin keuntungannya nih yang pertama, tentunya itu dengan kuliah di Magister Pendidikan Sejarah UNY itu bisa menambah relasi, menambah ilmu, menambah wawasan kita lebih luas lagi, dan membuka pikiran kita lebih jauh lagi, dan kita tidak hanya terpaku pada satu pikiran saja gitu, kita bisa lebih mengeksplor ke manapun gitu, seperti itu kan. Nah, mungkin ada yang lain juga, kalau di UNY itu kan ada ini ya, kalau untuk magister di UNY itu biasanya outputnya itu ada jurnal. Nah, jurnal ini biasanya kita diwajibkan jika ini untuk syarat yudisium. Nah, ini harus upload ke jurnal terindeks. Nah, terindeksnya ini minimal itu Sinta 2. Syukur-syukur itu bisa ke Scopus seperti itu, dan bisa ke jurnal internasional. Nah, itu jadi salah satu itu jadi salah satu pengalaman yang terbaik juga, karena jarang loh ada, ya mungkin tidak semua universitas memberlakukan ini, dan mungkin hanya beberapa universitas seperti itu, dan ini menjadi pengalaman yang baik banget buat kita. Dan biasanya kalau jurnal Sinta 2 ini kan ranahnya dosen-dosen nih. Nah, kita yang mahasiswa pendidikan sejarah S2 ini dituntut juga untuk bagaimana nih kita harus bisa untuk upload, bisa disubmit ke terindeks Sinta 2 minimal gitu. Kalau bisa dapat Scopus, wah itu bagus banget malahan. Bahkan kalau tidak salah itu bisa tidak melakukan ujian tesis, seperti itu Mbak Disa. Wah, menarik sekali ya teman-teman ya, dan pastinya pengalaman-pengalaman dan juga sharing session dari Mbak Dita ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, terutama untuk teman-teman yang berminat nih untuk masuk ke Magister Pendidikan Sejarah FISU UNY pastinya. Dan di sini Nisa sebagai host juga berharap semoga untuk teman-teman yang mungkin S1 baru lulus, ataupun mungkin sudah lulus 1 tahun atau 2 tahun, ataupun mungkin teman-teman yang sekarang masih berkutat nih dengan skripsi, ayo gabung aja dengan kita. Dan juga mungkin untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah lebih senior, ataupun mungkin sudah punya banyak sekali pengalaman, bisa banget ya Mbak Dita ya untuk gabung dengan kami. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat belajar, dan juga jangan pantang menyerah, dan kami tunggu di Prodi Magister Pendidikan Sejarah FISU UNY. Oke Mbak Dita, tadi udah banyak banget ya sharing session kita tentang pengalaman-pengalamannya Mbak Dita selama kuliah di Magister Pendidikan Sejarah FISU UNY. Thank you banget Mbak. Terima kasih banget udah mau meluangkan waktunya untuk sharing bersama Nisa, dan juga untuk teman-teman di luar sana ya. Semoga ini menjadi motivasi teman-teman untuk bisa ayo gabung aja di Prodi Magister Pendidikan Sejarah FISU UNY seperti itu. Nah, mungkin ini adalah terakhir dari Nisa untuk sharing session bersama Mbak Dita. So, untuk teman-teman jangan lupa tetap semangat, dan juga jangan pantang menyerah nih. Kalau punya keinginan untuk S2, ayo gabung aja gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih S1 di tahap skripsi, atau mungkin sudah mau mengejar yudisium, atau mungkin juga mau wisuda nih, dan juga atau mungkin udah S1 selesai, bisa banget langsung gabung aja. Ataupun mungkin untuk teman-teman yang sudah lebih senior, untuk Bapak Ibu guru, atau mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman banyak, itu masih bisa banget ya Mbak Dita ya, kita welcome sekali dengan teman-teman. So, ayo gabung aja di Prodi Magister Pendidikan Sejarah FISU UNY. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe channel video ini. Dan kalau masih bingung tentang apapun itu yang ingin ditanyakan teman-teman tentang Magister Pendidikan Sejarah FISU UNY, boleh banget langsung aja komentar di kolom di bawah ini ya. Dan see you next video, bye-bye!